Jangan lupa ngisi siam ya. Ini saya tambah 5 menit lagi karena yang bergabung masih sedikit ya.
Ya, saya mulai kali sudah 9.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada mahasiswa yang masih bergabung? Halo, ini tidak ada mahasiswanya. Halo, oh, kalau mahasiswanya. Halo, ini tidak ada mahasiswanya. Ada Ibu. Oke, ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya hari ini kuliah anu 1 kelas D ya, tanggal 11 Maret 2005 ya. Saya umumkan bahwa minggu depan hari Selasa kuis ya, materinya sampai eh, pseudoberi rotasi atau pseudo rotasi beri ya. Kalau di RPS itu sebetulnya setelah semuanya nanti terus sampai simetri itu juga ikut kuis nanti kebanyakan itu ya. Sudah sampai situ aja sampai pseudoberi. Jadi materi itu udah banyak ya dari mulai awal itu apa gaya intermolekuler dan ikatan kimia, terus kemudian apa eh, tolakan, tolakan BP, tolakan LP, pengaruhnya terhadap apa sudut ikatan, kemudian apa rotasi apa inversi piramid dan pseudo rotasi Berry ya sampai situ apa kuisnya ya hari Selasa ya. Jadi bisa daring, bisa luring. Jadi Anda harus nyiapkan kalau memang luring harus nyiapkan apa print out. Kalau daring berarti tidak usah ya. Jadi kelompokan 55 ya. Jadi kalau ada yang lebih misalnya 40 lebih 43 ya. Jadi boleh yang 366 gitu ya. Oke. Nah, jadi hari Kamis masih kuliah gitu ya. Ini saya tidak bisa menunjukkan shadow karena masuk ternyata anu apa. Biasanya saya tunjukkan dulu ya shadownya Pak. Ternyata anu, Berapa? ya ini macet, tidak bisa masuk. Sudah langsung. Oke, oh ini materinya santai. Reaksi nukleofilik senyawa anorganik ya. Ini sebetulnya ada lagi anu reaksi apa radikal bebas ya, tapi saya tunda dulu. Reaksi nukleofilik, reaksi radikal bebas ini 200. Jadi nanti kuis bisa di sini, bisa di sini. Harusnya kalau menurut RPS di sini ya, di paling akhir nanti. Tapi nanti ya, reaksi radikal bebas itu sangat sedikit. Ini referensinya ya. Jadi kalau Anda ngecek di textbook, Afif minta tolong Afif. Textbook anorganik ya, juga di apa Hoscroft, di apa Misler itu eh, reaksi substitusi nukleofilik ini terkait dengan SNA kompleks. Jadi nanti kita bahas lagi di anu 3 ya. Jadi khusus terkait dengan apa materi anu 3 ya. Jadi apa kimia koordinasi dan juga mungkin kalau yang ikut anu kimia apa organologam mungkin itu ya untuk mata kuliah pilihan. Ya jadi untuk yang konsep untuk yang anu 1 ya jadi akhirnya saya mengambil yang dari organik ya tapi saya bahas mungkin saya apa secara anorganik saya hubungkan dengan materi yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini dari organik saya usahakan rasa organik apa rasa anorganik. Karena tidak ada ya jadi untuk konsep dasar ini di anorganik tidak ada. Oke ya, yang di anu 1 ini konsep dasar. Dari nukleofil ya, dari istilah dari nukleofil ini dari bahasa Yunani nukleus ya, nukleo, nukleus dan pil lover ya, jadi suka.
nukleus suka inti ya. Jadi dia ditarik oleh inti apa? Inti atom ya. Yang bermuatan positif ya. Jadi dia suka asam Lewis. Jadi dia itu ya. Nukleofil itu bisa bermuatan negatif, juga bisa dia memiliki ini apa, dipol negatif ya. Jadi tidak harus bermuatan negatif, bisa juga apa dipol negatif gitu ya. Jadi Anda sudah tahu ya dipol ya, jadi dipol positif, dipol negatif. Nah ini apa definisinya ya, definisi substitusi nukleofilik. Suatu reaksi di mana nukleofil yang kaya elektron, tadi nukleofil itu adalah basa Lewis ya, secara selektif menyerang muatan positif atau parsial positif dari suatu atom. Jadi dia bisa menyerang atom yang bermuatan positif. Jadi dia sudah apa membentuk muatan positif, jadi sudah menjadi ion misalnya ya. Atau dia parsial positif, jadi dia belum membentuk muatan ya. Atau dia gugus atom ya, untuk menggantikan suatu leaving group ya, atau disingkat ya. Nukleofil bisa bermuatan negatif atau netral. Jadi kalau apa yang diserang itu bisa bermuatan positif atau parsial positif ya, asam Lewisnya. Nah, basa Lewisnya yaitu nukleofil ini bermuatan negatif atau netral. Tapi syaratnya dia harus punya ini punya lone pair ya. Sedangkan substrat itu adalah ini senyawa yang diserang bermuatan positif atau netral ya. Jadi dia bisa bermuatan positif atau netral ya. Jelas ya. Ini ya, nukleofil tadi kan ada yang negatif, ada yang netral. Jadi ini contoh yang netral, ada yang juga, dan ini semua ada lone pair-nya ya. Oh, enak sing gabung 19 arek. Kemudian ada nukleofil yang bermuatan. Jadi bermuatannya adalah bermuatan negatif ya. Semuanya punya lone pair ya. Jadi contoh reaksi substitusi nukleofilik ini contohnya. Jadi nukleofil ini adalah OH- ya, jadi adalah suatu basa Lewis yang bertemu dengan substrat ya. Jadi ini contohnya adalah metil bromida ya. Di sini dia bisa berperan sebagai asam Lewis. Yang asam Lewis yang mana, yang C-nya ini. Jadi ini ada nukleofil ya menyerang elektrofil. Elektrofil ini adalah C-nya. Ada referen yang menuliskan langsung di bawah. Jadi ini nukleofil, ini ditulis elektrofil. Yang dimaksud elektrofil ini lebih tepatnya yang ini ya, yang C-nya ini. Nah ini itu namanya substrat, itu lebih sesuai ya. Di dalam substrat dia mengandung elektrofil ya. Nah, di sini ada living group ya. Nah, ini menjadi produk di mana di sini apa Br ini digantikan oleh apa Br minus lepas digantikan oleh OH minus ya, gitu. Jadi bermuatan kovalen ya. Ini. Jadi ini living groupnya adalah Cl minus. Ini living groupnya adalah Br minus. Jadi jelas ya. Reaksi nukleofil merupakan reaksi asam basa. Asam basa apa? Yaitu asam basa Lewis. Ya, ini karena dia melibatkan nukleofil itu harus memiliki apa kayak elektron. Jadi dia punya lone pair. Ya. Oke. Mekanisme reaksi substitusi nukleofil. Ya. Ada dua mekanisme yang apa berkompetisi di dalam reaksi substitusi nukleofilik ini, yaitu SN1 dan SN2 ya. SN1 yaitu substitusi ya, reaksinya adalah reaksi substitusi Jujur nukleofil sejauh ini nggak ada. filik ya. Terus satunya ini adalah uni molekuler. Nggak ada yang kupahami anak Tolong ini besok. siapa namanya ini dihilangkan suaranya ya. SN2 ya, reaksi SN2 reaksinya adalah substitusi ya, nukleofilik. Dua ini adalah bimolekular ya, begitu. Nah, jadi untuk yang SN1 ini laju dari reaksi tergantung pada konsentrasi dari hanya satu reaktan. Sementara untuk
apa SN2 ini tergantung pada konsentrasi dua reaktan. Ya, nanti kita lihat ya. Mekanisme SN1 ya, ini ciri-cirinya ya. Ini ada dua referensi yang saya tuliskan ya. Yang satu dia menuliskan melibatkan dua tahap. Tahap pertama yaitu living grupnya pergi. Living grupnya pergi, kemudian substratnya membentuk intermediate ya. Jadi yang pertama proses living grupnya pergi dulu. Kemudian baru nukleofilnya menyerang, menyerang tadi itu ya Nah, kenapa di situ? elektrofil dari itu ya, dan membentuk produk ya. Ini dari referensi yang lain dia menuliskan proses multi tahap, artinya lebih dari satu tahap ya. Jadi ini kalau di sini diringkas menjadi dua tahap ya, yaitu living group pergi dulu, kemudian baru nukleofilnya nyerang. Jadi ada dua proses penting ya. Kemudian di sini ada catatan terjadi pembentukan intermediate pada tahap penentu laju. Kalau kata-katanya intermediate itu artinya bahwa keadaan transisi yang bisa diisolasi. Jadi kita bisa mengatakan intermediate kalau kita bisa mengisolasi senyawa antara tersebut ya, atau produk antara. Kemudian terdapat satu keadaan transisi pada setiap tahap. Jadi ada keadaan transisi dan ada tadi itu pembentukan intermediate ya. Mengikuti kinetika orde 1 yaitu unimolekuler, ini adalah rumusnya ya. Jadi dipengaruhi oleh satu konsentrasi ya. Oke. Pada tahap penentu laju. Ini contoh ya, contoh mekanisme substitusi nukleofilik SN1 ya. Jadi ini contohnya adalah ini overallnya, reaksi totalnya ya. Jadi ini adalah substratnya bertemu dengan nukleofil H2O. Nah, kemudian H2O ini menyumbang OH- untuk bertukar dengan Br- ini. Jadi Br- lepas dan ini digantikan oleh OH- ya, di mana OH- ini kemudian membentuk ikatan kovalensi di sini ya. Jangan menjadi tidak bermuatan lagi ya. Kemudian H+ yang hasil yang dilepaskan oleh H2O yang membentuk OH- tadi itu dia terikat pada H2O yang lainnya menjadi H3O+ dan Br-. Ini adalah living groupnya, ini adalah produknya, ini adalah nukleofilnya, dan ini adalah substratnya. Dan C di sini yang terikat pada Br ini adalah elektrofilnya gitu ya. Oke. Tolong ditulis ya, apa bedanya substrat dengan elektrofil. Nah, ini mekanisme, ini adalah overallnya, ini adalah mekanismenya ya. Kalau pada SN1 ini itu lepas dulu, living group lepas dulu gitu ya. Apa yang menyebabkan dia bisa lepas dulu? Ya kan di situ ada sistem ya. Ada sistem solvent. Jadi dia larut di dalam solvent ya. Nah, di situ kan ada interaksi dengan solvent ya. Kemudian dia juga berinteraksi ini kebetulan dengan H2O ya, nukleofilnya. Kalau di situ ada nukleofil terlarut ya dia juga berinteraksi. Nah, interaksi itulah yang menyebabkan dia menjadi terjadinya pelemahan di sini kan sunatullah ya. Jadi sistem itu akan menuju ke keadaan yang lebih stabil. Ya, jadi tersier butil bromida ini stabil. Tapi ketika dia saya larutkan ke dalam air, ternyata dia terjadi reaksi dengan air, reaksi substitusi ya, Br- itu larut di dalam air dan dia digantikan oleh OH- yang dilepaskan dari H2O. Nah, mengapa demikian ya? Karena sunatullah ya. Jadi ini adalah lebih stabil. Sistem ini tersier butil alkohol ini lebih stabil daripada tersier butil bromida. Jadi ketika keadaan itu ada kesempatan untuk terbentuk ya secara alamiah itu akan terjadi begitu loh ya. Jadi itu kalau diterangkan secara agama yaitu sunatullah gitu ya. Nah, ini penjelasan kimiawinya begini, ada interaksi antara tersier butil bromida ini dengan H2O.
Nah, ini menyebabkan ada pelemahan. Interaksi apa? Ini ingat ya, ada gaya intermolekuler antara Br yang basa Lewis itu dengan dipol positif H2O. Kan itu ada apa? Ada gaya tarik kan gitu sehingga dia melemahkan ikatan ini. Melemahkan ikatan CBr ini sehingga dia menjadi lepas. Ini slow ya, memang sulit. Nah, ini keikatan kimia kok yang harus dilepaskan. Sementara Br ini gaya intermolekuler. Sebetulnya gaya intermolekuler itu lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kimia CBr. Nah, tetapi H2O-nya kan banyak, kan gitu ya. Nah, banyak yang royo ini ya, akhirnya ya bisa lepas ya. Jadi tolong dituliskan mengapa apa living group itu bisa lepas gitu ya pada SN1 ya, tolong tulis itu ya, apa untuk belajar ya. Mengapa dia bisa lepas ya karena ada interaksi kimia yaitu gaya intermolekuler antara living group itu dengan apa calon living group ya dengan solvent ya. Kalau di situ apa nukleofilnya bukan solvent ya berarti ada dua interaksi ya solvent iya ya nukleofil itu iya sehingga dia tambah banyak yang ngeroyok ini akhirnya dia menjadi putus kan begitu ya. Nah ini kemudian terbentuk muatan positif ini terbentuk asam Lewis yang bermuatan positif. Nah karena dia ada asam Lewis ini ada muatan positif, nah ini sangat reaktif terhadap dipol negatif dari H2O dia ya dipol negatif iya, dia basa Lewis iya gitu ya. Jadi O pada H2O ini sehingga dia reaksi ya, terjadi reaksi di sini. Nah, terjadi reaksi di sini ada CO yang apa ikatan kovalen. Tetapi di sini ada muatan positifnya karena ini ada kelebihan ini ya. Nah, Nah, di sini karena dia bermuatan positif, dia menjadi kurang stabil ya, jadi cenderung untuk pengurangan muatan. Dan di sini juga di sini ada interaksi lagi dengan H2O yang lain. Ingat bahwa di sini adalah dipol positif, dipol negatif. Di sini juga dipol positif dan dipol negatif. Pada O ada positifnya, jadi di sini semakin reaktif gitu ya. Kemudian dia melepaskan H sehingga di sini menjadi tidak bermuatan. Ini sistem ini lebih stabil ya daripada sistem ini. Oke. Nah, kemudian tambahkan ya untuk belajar mengapa ini bisa terjadi reaksi ya karena di sini ada asam lubis dan ini adalah basa lubis ya. Ini yang step ketiga ini adalah tambahan. Tambahan karena di sini ada apa kelebihan ini bukan tangannya tiga ya jadi di sini ada muatan positif jadi di sini harus ada pengurangan muatan jadi yang ketiga ini adalah tambahan jadi masih tetap ini seperti ini tertib ada dua step yaitu apa living groupnya pergi dulu kemudian baru nukleofilnya menyerang karbokation tadi ya jadi menyerang asam Lewis jadi kalau kita mengatakan secara anorganik ya apa living group pergi dia membentuk apa asam Lewis yang bermuatan positif dan kemudian nukleofil menyerang asam Lewis ya yang bermuatan positif gitu. Oke, nah mari kita apa lihat energinya ya diagram energi hubungan tahap reaksi dan pola diagram energi pada SN1 ya. Mari kita hubungkan dengan gaya intermolekuler dan teori ikatan kimia pada anu satu yang sudah kita pelajari ya. Nah, ini ya energinya di sini. Ini adalah reaktan ya. Kemudian di sini adalah keadaan transisi. Nah, kemudian ke bawah di sini ini adalah intermediate satu. Kemudian ini keadaan transisi 2 ya. Ini intermediate 2. Kemudian keadaan transisi 3. Kemudian ini adalah produk. Ya, ini adalah produk. Produk ini ada di bawah ya dari sini. Jadi di sini lebih stabil daripada yang reaktan ya gitu ya. Ini kalau dikurangkan begini menjadi apa energi reaksi ya atau delta H atau delta G gitu ya. Nah, ini adalah energi aktivasi ya. Ini ya begitu ya. Dari sini ke sini energi aktivasi dan sini energi aktivasi. Nah, sekarang kita mulai dari sini ya. Jadi nah, ini adalah substrat ya RBR ya dan isinya apa H2O.
Jadi ini adalah mula-mula, keadaan mula. Ada interaksi kimia antara substrat ini dengan H2O. Ya. Jadi sudah saya terangkan ya gaya ya. Jadi tolong di mute ya. Nah, ada gaya intermolekuler, tolong dicatat ya pada ratan ya. Kemudian gaya intermolekuler ini ada antara Br dengan H2O, tadi itu dengan ada dipol positif dari H2O sehingga melemahkan ikatan CBr. Nah, di sini pada keadaan transisi ini ada pelemahan CBr yang ini ditunjukkan oleh titik-titik ini. Nah, kalau di sini kan ikatan kimia. Di sini ini menjauh ikatannya, ya. Jadi di sini ada pelemahan ikatan antara C dengan Br ya. Nah, kemudian turun di sini ini menjadi keadaan intermediate. Di sini ini lepas. Kalau di sini pelemahan, ya. Nah, di sini lepas, ya. Jadi membentuk asam Lewis ya, karbokation bermuatan positif dan leaving group yang bermuatan negatif. Dan di sini ada H2O, gitu ya. Nah, kemudian di sini dari sini ke sini sekarang. Nah, asam Lewis karbokation ini sekarang dalam proses berikatan dengan H2O. Tetapi di sini masih proses belum terbentuk 100%. Ya di sini. Jadi sudah ada interaksi ya. Jadi di sini belum terbentuk ikatan 100%. Jadi keadaan transisi. Kemudian sampai di sini ini betul-betul sudah terjadi ikatan kimia antara C dengan U. Ya, tetapi di sini ada muatan positif sehingga menjadi tidak stabil. Dan di sini ada gaya intermolekuler dengan H2O ya. Nah, sehingga di sini lepas ya. Nah, ya. Sebelum lepas terjadi keadaan transisi lagi di sini. Jadi ini ditunjukkan adanya interaksi antara dengan H2O yang lain ya sehingga di sini terjadi pelemahan. Tapi belum lepas, baru setelah ada di sini ini lepas gitu ya. Oke. Ya, ini biasanya saya keluarkan di ujian ya. Berapa kali saya keluarkan itu ya. Jadi saya suruh menceritakan kaitkan dengan gaya intermolekuler dan perubahan ikatan kimia ya dari mulai reaktan biasanya saya keluarkan dari sini sampai sini atau supaya waktunya cepatnya dari sini saja. Jadi tolong mahasiswa nanti itu bisa menceritakan ya. Nah, sekarang pengaruh solvent polar ya di dalam menurunkan energi aktivasi ya. Jadi ini ada dua gambar ya. Jadi ini kalau solventnya non polar, kalau di sini solventnya polar. Kalau solventnya non polar, maka di sini dia tidak bisa membantu untuk menjauhkan R dan X. Tidak bisa. Jadi di sini apakah ada interaksi kimia? Ada. Kita kan sudah belajar bahwa interaksi kimia itu macam-macam ya. Kan ada dipol-dipol, kan ada dipol non dipol, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya di sini non polar misalnya atau kurang polar, maka di sini menjadi interaksinya lebih lemah sehingga dia lebih lemah di dalam membantu melepaskan ikatan Rx sehingga di sini energi aktivasi yang dibutuhkan besar gitu ya. Nah, sementara kalau solventnya polar, maka di sini ada interaksi di sini sehingga di sini membantu untuk menjauhkan karena interaksinya lebih kuat ya gaya intermolekuler antara solvent dengan Rx ini lebih kuat sehingga di sini menjadi lebih mudah untuk proses pelepasan kan tadi pada keadaan transisi ini kan belum sepenuhnya terjadi pelepasan kan begitu ya. Nah ini energi aktivasinya lebih rendah dibandingkan dengan ya karena di sini lebih mudah. Jadi solvent polar itu peranannya dua. Jadi dia melakukan interaksi dengan substrat dalam rangka menjauhkan atau melemahkan ikatan Rx. Yang kedua dia menstabilkan keadaan transisi ya. Nah, dan juga dia menstabilkan
ini apa karbokation yang terbentuk ini juga distabilkan loh ini dengan solvennya. Jadi dia di sini apa melemahkan, di sini dia membantu apa melepaskan ya, kemudian di sini dia menstabilkan gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari solvent polar ya. Oke, faktor pendukung mekanisme SN1. Substratnya itu dengan halangan sterik. Jadi substituennya gemuk-gemuk ya sehingga menyebabkan living groupnya ingin pergi. Jadi di situ orangnya gemuk-gemuk yang ada di situ sehingga living groupnya itu mudah pergi.